Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Nah, nampak lemas sekali memang ya, karena mau lebaran. Saya doakan semuanya kita yang istiqomah dari awal tarawih pertama sampai saat ini, sampai nanti di akhir Ramadan, yang rezekinya masih berada di langit segera diturunkan. Amin. Nah, cepat kita kan. Yang rezeki kita masih dalam bumi segera dikeluarkan. Yang rezeki kita masih jauh segera didekatkan. Yang rezeki kita masih sedikit segera banyakkan. Yang rezeki kita masih membengkak segera yang belum dapat tunjangan segera ditunjangkan. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah, salat tarawih tadi sudah kita melaksanakannya. Malam ini adalah malam yang keberapa Pak? Malam yang ke-16, ya kan? Ini sebenarnya masjid ini bagus ya. Kenapa? Belum lagi peringatan nuzul Quran, kita sudah bersama-sama untuk mengingatkan tersebut. Seharusnya begitu kan, bukan namanya mengingatkan. Mengingatkan itu mengingatkan besoklah adalah peristiwa tentang nuzul Quran. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lihat dan perlu kita kaji tentang Al-Quran ini, kalau kita baca surah Al-Baqarah yang sudah dibacakan oleh tadi kita, Syahrul apa tadi? Ahmadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi firman. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Tapi kalau kita lihat kapanlah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, berarti di antara 12 bulan sudah kita tentukan dan kita ketahui, oh ternyata Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tahu kita nggak tanggalnya? Belum tahu. Pagi, siang atau malam? Kita baca di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Berarti kita sudah tahu di antara tadi 30 hari bulan Ramadan, berarti bukan pagi, berarti bukan siang, berarti malam. Di antara malam ini, malam yang keberapa? Adakah malam pertama, malam ke-10, malam ke-30, atau pertengahannya, atau di mana? Maka kalau kita baca tafsir dari Imam Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari, ada dua pendapat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu turun dia dua tahap. Yang pertama itulah dia orang berpendapat tentang malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nabi memberikan isyarat malam Lailatul Qadar itu adalah 10 di akhir Ramadan. Dan lebih diperincikan lagi Nabi adalah di malam-malam ganjil. Jadi Al-Quran dikasih Allah, diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril di langit. Maka pada saat dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril itu termasuk pada malam Lailatul Qadar. Maka di situ sebagai full dia diturunkan sebanyak 30 juz, 114 surah dan hampir 3666 ayat diturunkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menurunkannya tidak sekaligus Bapak Ibu, perlahan-lahan sesuai sama kondisi zaman. Kalau kebetulan pada saat itu Nabi sedang kedinginan, maka turun surah Al-Mudaththir. Pada saat itu Nabi sedang ditanya tentang haid oleh perempuan, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat sekian. Ditanya tentang pemimpin, turunlah Al-Quran tersebut. Maka ayat, ya kan, surah yang pertama kali turun dalam Al-Quran itu, yang pertama kali adalah surah, ya siapa yang bisa jawab boleh buat pulang. Ayo. Atau nanti saya kasih uang ya.
Ayo, anak-anak, siapa yang tahu surah apa yang pertama kali turun? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tuh, ini nanti catat ya namanya. Ada uang BKM kan? Atau uang sana dulu? Ya, nanti catat ya. Alhamdulillah bagus. Jadi anak-anak kita ini pun bagus ya. Kita ajarkan mereka Al-Quran. Atau tadi ibunya kan. Jadi kalau kita lihat ini Bu, siapa lah sebenarnya yang paling banyak hafal Quran? Laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki Bu? Laki-laki atau perempuan? Siapa paling banyak hafal Al-Quran? Laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki kan? Memang itu banyak. Coba lagi tengok laki-laki. Bahkan yang hafiz, yang penghafal Quran itu banyak laki-laki memang. Karena memang laki-laki ini lebih mengedepankan pemikiran daripada perasaan. Berarti laki-laki itu tak punya perasaan. Iya memang kan, karena memang laki-laki tak punya perasaan memang, ya kan. Tapi memang perempuan ini makhluk aneh kan, dia lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Maka perempuan tak punya pemikiran. Enggak lah, ya kan bukan? Karena perempuan ini makhluk aneh kan. Perempuan ini bisa mulai cemburu dia sama Adam. Hawa itu cemburu dia sama Adam. Padahal satu biji pun manusia tak ada di situ selain mereka berdua. Sama siapa dia cemburu coba? Tapi begitulah. Zulaikha bisa dia cemburu sama tanah ketika Nabi Yusuf berdialog kepada tanah. Cemburu dia sama tanah. Maka kalau kita cemburu Bu, ibu boleh cemburu, tapi cemburunya bagus. Ibu seharusnya cemburu kepada sejadah, karena lebih sering dicium suami ibu daripada ibu. Maka ini perlu dicemburui, ya kan? Artinya apa? Karena cemburu di dalam keluarga rumah tangga itu hal yang biasa. Yang paling bahaya itu adalah orang laki-laki suami istri tak pernah lagi ada cemburu satu sama lain. Istrinya, bang, adik pergi dulu ya bang. Mau kemana? Mau arisan. Mau kemana? Mau bungkuan. Sama siapa? Ini kawan arisan, kawan alumni semuanya SMP SMA. Bercampur laki-laki perempuan. Tak ada rasa khawatir kita kepada istri kita itu apakah nanti tidak khalwat kepada orang-orang lain tersebut. Maka harus ada di hati kita ini. Bukan berarti kita nggak mau dia menekankan dia supaya dia nggak mau bergaul sama orang lain. Tetapi begitulah cara agama Islam supaya bisa mempertahankan rumah tangga ini tersebut. Sama seperti anak-anak kita ini. Kadang ibu-ibu ini kan yang paling parahnya, Pak, ini entah di sini atau enggak. Ibu-ibu ini Pak, kalau anaknya pintar dibilangnya anaknya. Tapi kalau anaknya bodoh dibilangnya anak suaminya kan. Misalnya anaknya juara lomba baca Quran dia kan, dipanggil anak pertama. Abang, sini dulu. Juara berapa dari lomba baca Quran di Masjid Al-Muttaqin? Oh, alhamdulillah Bunda, abang juara 1 lomba baca Quran. Oh, senang dia. Oh, memang anak bunda, anak umi, anak bunda. Senang dia kan? Tiba anak kedua lewat. Lihat sini dulu. Tadi juara berapa tadi? Lomba baca Quran. Enggak dapat juara. Nah, itulah kawan bodoh pas ki aja sama benar. Yang bodoh-bodoh memang kita lah. Tetapi memang masalah pendidikan, masalah akhlak kita serahkan sama ibu-ibu di belakang. Karena mungkin mereka mengajarkan anak-anak kita memberikan akhlak itu dengan mengedepankan perasaan tersebut. Karena itu lumrah Pak, ya kan? Makanya salah satu ahli tim medis itu, ahli kesehatan itu, mereka tentang meneliti bagaimana kebenaran Al-Quran itu. Jadi ini contohnya Bu, saya kan dosen UIN tapi masih honor di Tuntungan. Kebetulan di UIN itu kan sudah boleh situ nonis, kan bukan? Mungkin ada orang non Islam. Kebetulan di kelas saya itu, saya ngajar di Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Kebetulan situ ada orang yang nonis ataupun orang Kristen. Saya kebetulan ngajar mata kuliah Al-Quran waktu tahun 2000, mungkin 3 tahun lalu, waktu rektornya tentang kebijakannya, anak semester 1 wajib hafal juz 30. Mau dia Islam, mau dia tidak.
Jadi saya sampaikan, wahai anak-anak, kalian semuanya masih baru. Bapak kebetulan saya mengajar di mata kuliah Al-Quran, wajib 16 kali pertemuan sudah hafal juz 30, berarti 1 juz. Dari An-Naba, An-Naziat, Abasa sampai An-Nas. Oke, setuju? Siapa yang enggak setuju, siapa yang enggak hafal, maka nilainya C ke bawah. 60% yang masih pandai baca Quran, 60%. Ada yang 40% tak pandai baca Quran, masih berantakan. Tetapi ada orang muslim itu kan, Pak, gimana kok saya Pak? Saya kan nggak Islam, apakah saya wajib menghafal? Berpikir saya kan, gimana nih? Kalau kau sudah masuk ke dalam kampus Islam, maka kau harus mengikuti peraturan di dalam agama Islam. Maka kau harus hafal. Besoknya An-Naba. Alhamdulillah, Pak hafal dia memang. Terkejut saya, bahkan saya bilang tepuk tangan dulu untuk kawan kita ini. Kenapa bisa hafal? Saya tanya, kenapa kau bisa hafal? Nggak tahu Pak, enggak saya baca Arabnya, yang saya baca Latinnya katanya. Amma yatasaalun, kan ada Latinnya kan, amma yatasaalun anin naba'il azim. Walaupun tak sesuai sama maqamin hurufnya. Artinya apa? Orang yang enggak paham, yang enggak pandai baca Al-Qur'an pun bisa dia hafal Quran. Apalagi lah yang kita ini pandai baca Quran kayak kita korek tadi. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu siapa yang mau menjaganya, maka Al-Quran akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan dulu kita Bapak Ibu menyekolahkan rumah tahfiz, pondok pesantren untuk mereka bisa menghafal Al-Quran. Apalagi sekarang ini tren-trennya anak-anak kita itu ada yang umur 10 tahun sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah. Tetapi nanti ada peningkatan. Ini kita cerita menghafal dulu ya Bu. Nah, Al-Quran turun umur Abu Bakar As-Siddiq berapa? Tidak ada umur 40 ke bawah Pak. Umur mereka itu ada 56 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Abu Hurairah itu kan masuk Islam kan agak lama dia. Tetapi ada enggak sahabat Nabi yang tidak hafal Quran? Maka semua sahabat Nabi hafal Al-Quran. Padahal umurnya di atas 50 tahun. Tapi kalau kita Pak Ustaz, saya pengen kali mau hafal Quran, tapi usia saya sudah 40 tahun. Kayak mana Pak Ustaz? Dia kalah sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tahun ke-11 Hijriah dia masuk Islam. Bahkan dialah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Makanya tengok hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari, hadis Muslim, mereka jalurnya itu sanadnya itu banyak dari Abu Hurairah. Jadi anak-anak kalian ini ada yang kalian sekolah tahfiz? Jangan tidur aja. Setidaknya kalian hafal Al-Quran kan? Siapa nanti yang menghafal Al-Qurannya, maka nanti mereka inilah yang berhak memberikan mahkota dan juga pakaian yang bersih kepada orang tua mereka. Dan pada saat itu dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh penjuru padang mahsyar akan iri kepada anak tersebut. Makanya ada 2 orang yang wajib kita iri. Yang pertama, orang yang hafal Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Itu wajib kita iri samanya. Ya kan? Yang paling parah itu kadang iri kita, beli dia kulkas baru, kita pun kepanasan, kedinginan, ya kan? Beli dia kompor gas, masa kita kepanasan. Tapi janganlah iri kita tersebut. Makanya Bapak Ibu ini belakang Allah Subhanahu wa taala, di dalam nuzul Quran ini bukan hanya kita menceritakan turunnya Al-Quran tersebut, tetapi bagaimana menurunkan ego kita ini, menurunkan sifat maksiat kita ini, agar kita terus naik kepada Allah. Seperti dalam hadis itu, siapa yang rendah hati akan ditinggikan Allah derajatnya. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan Allah derajatnya. Maka jangan kita sombong. Apalagi kadang ibu-ibu di belakang ini, kalau rezeki kita ini yang masih pas-pasan, saya bukan mengajarkan supaya kita miskin, tidak. Karena Islam itu wajib menyuruh kita kaya, supaya kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Maksud saya gitu. Jadi maksud saya ini Bapak Ibu di belakang Allah, terkadang ada memang istri itu memaksa kehendak suami. Kebetulan suaminya pun narik bedanya pula. Mohon maaf. Bang, gimana nih abang ini? Udah berapa tahun kita berumah tangga? Jangankan rumah,
baju lebaran pun tak pernah membeli. Kayak mana dah? Tengok tua bangun jadi tua, yang disimpan tua, sama-sama dari bedanya apa? Tapi dia bisa lebih banyak dapatnya daripada abang. Terus pokoknya abang dari becak jangan di sini aja, pikir-pikirlah keluar supaya banyak dapat narik ya kan? Apa kata istrinya? Bang, pokoknya abang besok narik becak lah, pergi ke sana. Berangkat abang narik becak itu pagi. Jangan siang, jangan jam 10 pagi jam 7, pulang sore menjelang maghrib. Pasti banyak dapat. Besoknya pun suaminya pun karena terpaksa kan, oke lah demi kau yang sungguh hati, apapun akan kulakukan. Sesuai dan baru pergi apa yang ya, I love you, pergi jalan sampai sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dia uang hasil tarik becak. Alhamdulillah berapa? 100.000. Alhamdulillah. Cuman kan istrinya kan berpikir ya, dari jam pagi sampai sore tadi jawabnya 100.000 ya. Oke bang, besok abang pergi narik becak habis subuh katanya. Pulang abang ke sini habis taraweh katanya. Jam 10 malam nggak apa-apa. Banyak berbuka di luar sana abang gratis itu di masjid raya itu. Oke lah. Terakhir pun suaminya pun udah parah dengan macam istri Firaun apa katanya. Besok dia pergi sampai ke Tanjung Anom, sampai ke Batang Kuis, sampai ke Belawan, pulang jam 10 malam. Ini deh uangnya deh. Berapa bu? Alhamdulillah banyak pula. 200.000. Alhamdulillah bang. Betul kan bang? Betul ku bilang, makanya ikuti apa yang ku bilang. Jangan kau ikuti orang lain. Tapi bang ini pula saran. Besok abang berangkat sebelum sholat tahajud katanya, atau sebelum sahur. Ku kasih abang waktu nggak apa-apa. Balik abang ke rumah jam 12 malam. Nggak apa-apa abang di luar sana. Abang lama pun di luar nggak apa-apa lah bang. Walau mati pun abang nggak apa-apa katanya. Yang penting banyak uang sama aku bang katanya. Jadi nggak dipikirkannya suami lagi kan. Dia pun lemas ya udahlah. Karena laki-laki ini kan terpendam ya pak. Laki-laki ini payah nangis bu. Saya nggak bisa lakukan disakiti kan payah nangis. Lebih enak perempuan bisa nangis lepas dia. Laki-laki ini terdesak ya kan, mau nangis nggak bisa, malu awak. Besoknya narik becak dan jam 12 malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini deh uang deh. Alhamdulillah 4 juta bu. Wow, kok bisa banyak uangnya? Ku jual becaknya. Malah aku nengok kan, dia jualnya becaknya. Kenapa? Ini ibaratnya tafsirannya seperti rezeki kita kan. Ibu mana mau rezeki ibu dikasih 100 setiap hari, atau dikasih 4 juta tapi besoknya tak dikasih. Artinya apa? Selagi ada dengkul kita ini, mohon maaf kasar kan, selagi ada kaki kita ini, ada tangan kita ini, walaupun dikasih Allah 100.000 per hari, tetaplah kita syukuri. Arti syukur ini artinya adalah kita terima pemberian Allah, terus kita berusaha mencari yang lebih baik ke depannya. Jangan dipaksa kali, jangan terlalu ambisi kali kita cari rezeki ini, bukan? Ya, tapi kita memang harus banyak mencari rezeki supaya kita menjadi orang kaya. Ini anak-anak Ustaz ini, Ustaz doakan supaya anak-anak Ustaz ini menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sukses. Ada yang mau jadi TNI, boleh amin. Ada jadi Polri, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pencuri. Jangan, ya kan? Tapi kalau mereka ini sering ke masjid, nggak ragu kita pak. Walaupun mereka menjadi direktur Pertamina, mereka tak akan mengubah Pertamax jadi Pertalite, karena mereka beriman. Ya, ingatlah pesan aku. Makanya berdoa, ya Allah, aku memang anak yang tak berguna, aku memang anak yang tak orang kaya, tetapi ya Allah, akulah nanti dari anak orang tuaku yang akan mengangkat derajat kedua orang tuaku nanti. Amin ya rabbal alamin. Makanya syaratnya satu, apa itu? Jangan berkawan sama orang yang pemalas. Karena anak-anak ini memang didengarkan aja kita bu. Anak-anak ini kan kalau dia masih di bawah SD lagi tuh kan, pasti bilangnya kata bundaku begini loh, kata ayahku, kata adikku begini loh. Tapi kalau udah remaja dia udah mulai ke kawannya. Oh enggak, kata kawanku bukan gitu.
jarang dia bilang kata bundaku, karena udah remaja, ya kan? Kalau udah SMA atau kuliah, bukan lagi begitu. Apa kata guruku? Makanya pilihlah mereka guru-guru yang baik, kawan-kawan yang baik, ya kan? Al-mar'u ala dini khalilin falyanzur ahadukum may yukhalil. Kalau kita lihat agama anak-anak ini, lihatlah siapa kawan mereka. Kalau mereka berkawan dengan orang yang soleh, maka suatu saat mereka akan soleh. Kalau berkawan kepada orang yang salah, maka nanti pun akan menjadi salah. Ya kan? Sama itu Bu, seperti gini. Kita inilah, misalnya yang ibu-ibu ini kan sering datang ke kafe atau apa. Kalau kita traktir kawan kita enak gitu, cocok. Mau 100.000, 200.000, mungkin gak rugi kita kan bukan? Kalau kita berkawan, cocok kita berkawan, enak gitu pokoknya. Nambah iman lah gitu. Tapi kalau kita berkawan sama yang gak cocok, 5.000 aja pun agak sebenarnya macam gak ikhlas gitu Pak. Artinya apa? Menata hati itu memang begitu. Makanya memang wajar kata Rasulullah, memilih teman itu memang harus mencari yang baik. Kalau kita dulu waktu orang tua itu apa? Janganlah jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Nggak lagi ingat lagunya itu? Bila ingin melihat ikan, pura-pura orang ini ya. Jadi lagu-lagu zaman dulu itu memberikan pengertian, pelajaran kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas turunnya Al-Qur'an ini yang tidak sekaligus, apa hikmahnya Pak Ustaz? Kenapa Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur? 1, besoknya 2, 3, 4, besok sampai yang terakhir surah Al-Maidah 3 tersebut. Al-yawma naktimu. Kemudian apa tersebut? Bahwasanya tujuannya adalah yang pertama, supaya kita mudah untuk menghafal Al-Qur'an itu. Jadi ini dikasih Allah tanda ini kan. Wahai orang manusia, umat muslim yang mengaku sebagai hukum dasarnya adalah Al-Qur'an, maka pelajarilah Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an itu ada semuanya di situ. Ya kan? Ada semuanya di Al-Qur'an itu. Tapi secara global. Karena dibilang Ustaz kan, kata Ustaz itu ada semuanya di Al-Quran. Ibu itu mau masak bakwan, ditengok di Al-Quran. Ada nggak cara masak bakwan di Al-Quran? Tak ada lah. Tapi secara global, bagaimana dalam penurunan itu apa? Ya kan? Sedangkan kita yang mau masak, masih ada orang yang pakai buku panduan, buku memasak. Jangan salah pakai kan? Dia masak, dia ambilnya buku apa? Bukan lagi buku memasak, buku untuk olahraga. Ya beda lah. Makanya anak-anak kita ini senang kita melihatnya. Mereka inilah yang akan menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini untuk memberantas terhadap akidah yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau akidah umat Islam salah, maka dimanapun kehidupannya akan salah kepada orang lain. Maka pokok utama itu iman. Ingat, masih hafal rukun iman? Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Kita hafal kan? Jadi pokok-pokok agama Islam itu, anak-anak ini kalau nggak hafal itu harus bernyanyi deh Bu. Karena kalau dibilang a, ba, ta, ta, ja, mungkin adalah irama-irama ke depannya. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, bahkan akidah ini sebagai benteng kekuatan umat Islam. Kalau misalnya kita inilah, kayak kadang banyak orang yang rusak akidahnya. Kenapa bisa begitu? Orang kadang kalau mau pesta, bukan lagi ulama yang datanginya, bukan lagi orang-orang yang dekat kepada Allah datanginya. Apa salahnya ini didekati? Pak Ustaz, ini mau pesta kami Ustaz, tolong doakan supaya berkah.
Ini kadang yang kita datang itu siapa? Mbah-mbah di luar sana kan? Mbah, ini lomba, ini mau pesta pula, pesta pertama pula, takut pula kumpul nanti, tolong carikan hari yang pas supaya nggak hujan, katanya. Nah, atau mbah itu kan, oh, tanggal 23 April 2025 katanya, pas habis lebaran, hari Minggu itu. Cuman ada syarat satu, kau gantungkanlah kolor di atas rumahmu, katanya. Ada kan, Bu? Kau gantungkanlah kolor di atas rumahmu. Yang paling takut kita, Bu, pas hari hanya itu angin kencang. Orang yang di belakang sedang masa rendang. Tahu orang masa rendang? Bukannya rendang itu tengoknya sambil ngocehnya dia, sambil nyanyi itu jedeka toe jana sanam masuklah tadi. Apa ya? Hah? Kok layang-layang itu, layang-layang kan terbang dia masuk dalam. Pas lah pula ketua BKM besok mau pesta undangan, ditengoknya di situ sangat bahaya sekali Bapak Ibu di belakang. Maka merusak juga. Sama seperti juga akhlak kita ini. Akhlak kita ini, Bu, jangan sampai rusak kepada anak kita ini. Akhlak mereka kepada orang tua dijaga. Bahkan kata Rasulullah, nanti di akhir zaman banyak anak muda, anak-anak itu sopan sama orang lain tapi tidak sopan sama keluarganya. Banyak begitu. Orang-orang inilah lebih takut dia seniornya daripada orang tuanya, lebih takut dia seniornya daripada gurunya. Banyak begitu. Karena saya kebetulan ngajar di SMK Penerbangan PBD Medan di Jalan Bilal Ujung di Berayang. Saya tinggal di Mahaberhilir, Bu, karena agak lumayan jauh kan. Jadi saya ngajar di sana, artinya mereka itu kalau kita lihat bagaimana mereka itu takut kepada seniornya. Tetapi walaupun mereka takut dan segan sama seniornya, tetapi memang harus lebih mengutamakan takut ataupun cinta kepada gurunya. Makanya kami ingat itu, Bu. Jadi akhlak itu waktu kami di pesantren, Ustaz kami menjelaskan, akhlak itu bukan hanya kita jumpa sama orang, Bu. Tapi ketika kita meninggalkan sesuatu, tetap harus ada akhlaknya, Pak. Contoh, waktu kami di pesantren. Kami di pesantren itu, saya pesantren di Tanjung Medan, Labuan Batu Selatan. Karena saya asli orang rantau Perapat, Bu. Jadi 3 baris katanya. 3 tali, Pak, kalau kami menjemur pakaian 3 tali. Tali yang pertama ini, itulah dibuat baju, ya kan? Baju kaos, baju koko, baju kemeja, kempo semuanya. Yang di ujung sana, tali yang ketiga, sarung. Ada yang celana kemper panjang, ada yang serban, banyak dia. Ataupun perempuan yang mukena. Yang di tengah-tengah ini dari buat pertahanan dalam, ya kan? Ada yang kacamata, ada yang layang-layang di tengah-tengah ini. Supaya apa? Terlindungi dari sini dan tidak kelihatan dari sana. Itu adab menjemur pakaian. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, mohon maaf, bukan di sini ataupun tadi mana, kita lihat ada lagi orang menjemur pakaian, layang-layang dan juga kacamata itu di depan rumahnya, di pagar. Bahaya sekali. Awak yang mau lewat naik kereta mau beli takjil, angin kencang, akhirnya Ustaz pakai kacamata. Artinya apa, Bapak Ibu yang melakukan apa? Akidah dan akhlak kita itu tetap kita jaga. Walaupun seberapa sering kita sholat di masjid, kalau tidak kita pikirkan anak-anak kita ini, maka anak-anak kita ini adalah menjadi pengikut Dajjal nanti. Makanya sangat bahaya, Bapak Ibu. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca, bukan hanya dilihat, tetapi bagaimana diamalkan tersebut. Tapi memang, Bu, ada 5 pandangan yang kalau kita pandang itu sudah mendapatkan pahala. Apa itu? Nazaratul mushafil Quran, memandang Al-Quran, dapat pahala. Yang kedua, memandang orang tua, dapat pahala. Yang ketiga, memandang orang alim ulama, dapat pahala. Yang keempat, memandang air Zam-Zam. Itu hadis Tirmizi. Yang kelima, memandang Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah pandangan yang mendapatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dipandang saja Al-Quran itu dapat pahala. Makanya saya lebih senang ada kita masuk di rumah orang kan ada itu macam vas bunga itu kan. Jangan taruh vas bunga itu, Pak. Taruhnya itu Al-Quran 1 biji.
Kenapa? Ketika tamu masuk datang ke rumah, dipandangnya Al-Quran itu, dia dapat pahala. Walaupun belum dibaca. Makanya Pak Ustadz, kami perempuan ini kadang halangan, tak bisa baca Al-Quran, tak bisa nyentuh Al-Quran. Ibu pandang adalah Al-Quran itu, maka itu akan mendapatkan pahala. Salah satu yaumal qiyamati, salah satu la yukallimuhum, maka ada 3 amalan tahta asyaumal qiyamah. Ada 3 amalan yang mana amal ini akan berada di arsy Allah, akan bersama dengan dia dan memberikan syafaat pertolongan samanya. Apa itu 3 amalannya? Al-Quran tuhajjul ibadah lahu dhahrun wa batinun. Orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah zahir dan juga ibadah batin. Artinya apa? Dibaca Al-Quran tetapi tetap diamalkan akhlak dan akidah kita sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Makanya setelah kita baca, kayak Bapak Penda kita bilang, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya kan? Coba lagi nih. Sambungkan ayat yang Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal asri li'ila fi Quraisy. Berarti memang laki-lakinya banyak hafal Quran. Ibu-ibunya banyak nggak hafal? Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Berarti memang lebih banyak menghafal yang laki-laki daripada perempuan. Tapi bersyukur kita, walaupun ibu-ibu ini nggak banyak hafal Quran, tetapi memang mereka cerita kepada anak-anak tersebut. Ya kan bukan? Ibu-ibu ini memang nggak banyak hafal Quran, tetapi mereka yang akan mendorong anak-anak ini. Kalau kita kan kerja nggak tahu kerja ini, maka kita percayakan anak-anak kita ini agar anak yang soleh. Yansu sogiru ala makan walidu innal uluyat tambutus syajarah. Pohon itu kuat kalau akarnya kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohonnya hancur. Apa artinya? Kalau orang tuanya kuat, soleh-soleha, bagus agamanya, bagus pendidikannya, marah dia sama anaknya, kalau dia tidak mengerjakan amal ibadah, maka anaknya akan menjadi soleh dan soleha. Jadi sebelum kita mendapatkan anak soleh dan soleha, kita sendiri dulu menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Ada nggak orang tua kalian marah dia kalau kalian nggak bangun subuh? Ada nggak? Tengoklah dulu, ada nggak sih orang tua kalian? Berarti orang tua kalian itu sayang atau tidak sayang? Sayang kan? Karena kalian itu dibanguninnya supaya jangan masuk neraka. Tapi kalau ada nggak orang tua kalian yang kalau kalian nggak sholat subuh nggak marah dia? Ada? Jangan bohong. Takut ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku? Ya nggak ada ya. Jadi itulah penilaian Al-Quran. Bagaimana kita ke depannya menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Waktunya habis? Belum? Sampai jam berapa ini Bu? Nanti kelamaan pula kan? 2 menit lagi lah ya. 2 menit lagi ya. 2 menit tambah 18 ya. Ya 2 menit tambah 18 ya. Ya, jadi sebentar lagi mungkin, karena saya pun nggak bisa kalau ada gelisah gini-gini kan macam mau pulang nggak enak gitu. Jadi kita santai-santai aja. Saya pun supaya ini tentang nuzul Quran ini tentang kita. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kesimpulannya bahwasanya turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, makanya di Arab itu mereka itu peringatan nuzul Quran tidak di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran mereka itu berkeyakinan mazhab Hambali mengatakan turunnya Al-Quran itu terletak pada tanggal 27 Ramadan.
pas di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar 10 dan di antara 10 diambil 5, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Dan ingat 2 di akhirnya. Begitulah dalam penjelasan Imam Hambali, di akhirnya berarti tanggal 27 lah turunnya Al-Quran. Makanya kalau di Arab Saudi mereka kan mazhab Hambali, Arab Saudi. Kalau di Yaman sama seperti kita dari mazhab Syafi'i. Orang Indonesia pasti peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kalau mereka di sana tanggal 27 Ramadan. Karena mereka itu. Bahkan orang Muhammadiyah itu Lailatul Qadar itu bukan di malam ganjil. Tarjih mereka itu adalah di malam-malam genap 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 seterusnya. Jadi ini perbedaan pendapat ini hal yang lumrah karena fikih itu produknya pasti ikhtilaf, perbedaan pendapat. Karena kebetulan saya kuliah di UIN jurusan perbandingan mazhab. Jadi mungkin sedikit banyaknya pernah kami kaji sedemikian itu. Jadi jangan kadang gara-gara perbedaan pendapat ini kita nggak mau sholat. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Tidak apa-apa. Bahkan saya ada ngisi di Masjid Taqwa Muhammadiyah di Johor. Di situ seperti Muhammadiyah Pak, mohon maaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Basmalahnya sir, tidak jahat, tidak kuat, ya kan? Tetapi apa? Begitulah kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apabila kita bergabung atau bergaul dengan orang Muhammadiyah, maka sesuaikanlah hukum yang berlaku di situ. Al-Islam shalihun li kulli zaman wal makan. Islam itu sangat sempurna karena dia mampu mengikuti zaman dan keadaan-keadaan tersebut. Apabila kita berani tempat di sana, maka ikutilah tempat-tempat tersebut agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah melakukan amal tersebut. Maka Ramadan ini, bulan yang berkah ini, pengampunan dosa ini di malam nuzul Quran, Bapak Ibu, selain kita membaca Al-Quran, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir yang menanam. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj jumpa sama Nabi Ibrahim di langit keberapa? Langit ke-7. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, suruh umatmu untuk menanam. Apa yang ditanam? Di Indonesia ditanam. Karena tanah di surga itu sangat subur. Lalu kata Rasulullah, ya Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim, apa yang kami tanam? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanamlah kalimat seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau enggak hafal bisa bedanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau enggak hafal bisa bedanya. La haula wala quwwata illa billah. Enggak hafal bisa bedanya. La haula wala. Enggak hafal la haula wala. Karena enggak hafal lagi kan, itu kita baca. Berapa kali dari kapan? Habis sholat Isya. Di luar Ramadan, habis sholat Isya Ibu amalkan karena ibadah kita menanam. Kalau dalam dunia ini, kalau kita tanam jagung 10, lama-lama besar, itulah ibaratnya pahala. Karena kalau kita mati tak bisa lagi menanam. Ya kan Bu? Jadi walaupun kita belum umroh, walaupun kita belum haji, walaupun kita belum pernah membangun masjid, tetapi setidaknya ada kesempatan kita untuk mengambil tanaman-tanaman di surga tersebut. Makanya ada ibu-ibu kadang nggak bisa full dia puasa kan Bu, tetapi dia pandai, dia bisa 900 kali dia berpuasa. Contohnya bagaimana? Setiap hari dikasihnya 10 cup bubur untuk orang berbuka puasa. Mamfatara sha'iman, siapa yang memberikan berbuka puasa mislu ajruh, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dia enggak puasa, dikasihnya 10 orang satu hari, dapat 10 pahala dia kan? 10 orang puasa maksudnya. Dikali 30, 60. Maka begitulah target cerdasnya orang-orang yang untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya dapat melakukan Subhanahu wa taala, tetap kita pegang Al-Qur'an ini karena nanti di akhir zaman mengatakan akan hilanglah Al-Qur'an. Tidak ada lagi Al-Quran, hanya sekedar namanya saja. Berapa banyak nanti umat Islam yang sudah mengabaikan Al-Quran tersebut. Hari ini jangan dulu bangga ketika kita mendengar banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi kita lihat istiqomahkah mereka untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menjaga adab-adab Al-Quran. Maka ketika kita punya anak yang sudah hafal Al-Quran, seterusnya kita jaga mereka agar mereka mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Cakap mereka jangan cakap-cakap kotor. Fa idza yauma saumuhu fala yarfusu wala yasqa. Apabila engkau berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan mengadu domba satu sama lainnya. Artinya Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai amalan yang paling banyak. Bahkan di dalam kitab para ulama mengatakan Allah menurunkan 144 suhuf. Allah turunkan suhuf. Di antara 144 suhuf ini ada 3 kitab sebagai intisarinya. Kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Di antara 3 kitab ini ada 1 kitab lagi diturunkan Allah sebagai intisarinya, yaitu kitab Al-Quran. Di antara 114 surah, 30 juz, mana intinya? Terdapatlah pada surah-surah pendek. Di antara surah-surah pendek, intisarinya, umumnya, induknya adalah terdapat pada surah Al-Fatihah. Di antara 7 ayat Al-Fatihah, intinya adalah ayat ke-5. Apa bacanya, Bu? Ayat ke-5. Masih begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih begitu kita kan, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sinilah inti di dalam Al-Quran kitab-kitab tersebut. Apalah maknanya? Ternyata saya baca Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushairiyah, maknanya itu ibaratnya bagus hubungan kita secara horizontal kepada manusia dan bagus kepada vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iyyaka na'budu bimakna hablum minallah wa iyyaka nasta'in bimakna hablum minan nas. Baik hubungan kita kepada Allah, itu tadi baca Quran, amal ibadah, puasa dan sebagainya, dan hubungan kita kepada manusia, kalau ada kawan kita yang lapar, maka kita baguskan. Makanya saya kurang setuju, Pak, kalau ada anak-anak ibu ini diberikan celengan. Mohon maaf, walaupun ada yang kasih pendapat, tetapi bagaimana itu akan mengajarkan mereka pelit, bakhil, dan juga pelit. Kenapa? Karena nanti mereka akan tidak mau berbagi. Tapi ingatkan sama anak kita, kalau mereka bawa bontot ke sekolah, bilang, nanti kalau ada kawanmu sebangkumu yang tak bawa bontot, bagi ya sama kawanmu. Besar dia akan sering berbagi. Itu arti kepedulian. Nanti kalau ada jajanmu 5.000, ada kawan yang gak berjajan, kasih dia 1.000 aja. Itu. Makanya kalau orang kapitalis hemat pangkal kaya, tetapi orang Islam adalah sedekah pangkal kaya. Pak Ustaz nggak bisa sedekah uang, bisa sedekah makanan, antar risol. Ini banyak ini, kan? Banyak risol. Pak Ustaz nggak bisa ngantar risol, bantu orang-orang yang berbuka puasa ini, bantu. Itu sedekah juga. Pak Ustaz nggak bisa juga, bantu Ustaz. Ada sedekah 2 yang gratis. Doakanlah orang yang ngasih risol tadi. Nggak bisa Pak Ustaz. Yang kedua, senyumlah ibu. Maka senyummu kepada saudara itu pada sedekah. Jadi ibu walaupun kayak ibu ini kan senyum-senyum aja dari tadi. Jadi senyum kita itu pun memberikan sedekah kepada orang lain. Asalkan senyumnya itu senyum yang terarah, ya kan? Ada senyum ngejek, ya kan? Karena senyum itu apabila kita mau berantem, Pak, senyum Pak, senyum kita pasti nggak jadi berantem. Ini di jalan kan, mau tersenggol, apa ya kau? Mau kau senyum. Dia pun senyum dia. Jangan banyak kadang senyum ngejek kan. Kalau kadang senyum ngejek, kadang dia itu, kadang polisi itu pun kadang dia udah kan. Ada kadang lalu dah, naik kereta besar, di simpang lampu merah itu, pas pembelaan itu sebelum stop, berhenti ya. Mana helm? Ada helm. STNK ada. SIM
aku nengok kau. Naik kereta kau gini, Pak. Mereng dia. Kan artinya gayanya saja udah muawak. Mukanya apalagi mau bercakap. Kan? Jadi cakap kita itu kalau kita sering baca Quran Bu, pasti elo-elo cakap itu kan. Iya, tengok kalau kakak itu yang baik betul lah. Sering dia baca Quran, asal pun baca cakap teduh hati kita. Enggak macam kakak di sana. Kalau dia baca cakap dari habis asar sampai asar besok, enggak habis-habis. Asik-asik menggosip aja. Apa itu gosipnya? Itulah tengoklah kakak itu kan. Itulah waktu dia kita perbuatan kemarin. Kita datang dia kan. Itulah rupanya suaminya itu ini kita dua aja yang tahu ya. Jangan lagi kita tahu, kita dua aja yang tahu. Lewat kakak satu lagi. Apa itu kak? Bahasa sekali. Aduh mak bahaya itu adalah sini. Ini kita tiga yang tahu, Ini bukan percakapan orang banyak kan. Rupanya suaminya itu lewat lagi. Apa itu kak? Bahasa sekali karena orang menggosip ini semakin pelan, suaranya semakin tahu sinyalnya. Lewat lagi. Apa itu kak? Wah, udahlah sini. Udahlah, ini cukup kita belajar yang tahu ya, jangan lagi tahu. Payah nanti ini pokoknya dah. Rupanya suaminya itu semalam dia kan tidak kata kan, suaminya itu masuk penjara katanya. Apa dapat dicakapi begitu kan? Terakhirnya satu kampung tahu, bukan hanya dia tahu. Makanya al-ghibah ini Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, al-ghibah asyaddu min 30 zanya. Ghibah dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Jadi bahaya sekali. Kalau kita menggibah ini, nanti ketika Nabi Mi'raj kan, nampaknya lah ada orang menggunting lidahnya sendiri. Itu adalah orang yang selalu menggibah. Istighalu bil khalqi. Tutuplah aib saudaramu, karena kau akan ditutup aib saudara nanti di hari akhirat. Jadi maknanya Al-Quran ini. Kalau kita betul baca Al-Quran, apapun cakap kita bagus, mata kita bagus, tangan kita bagus, bicara kita bagus, ibadah kita pun bagus. Makanya ibadah itu ada yang benar, ada yang ikhlas. Ada ibadahnya benar tapi nggak ikhlas. Ya kan, sementara tadi benar dia, udah apa dia berwudu, sujud, udah i'tidal, udah baca semuanya, tapi tak ikhlas dia. Ya kan, itu tak ada juga. Ada orang ikhlas dia, tapi nggak benar. Ya kan, sholat maghrib yang 4 rakaat. Ya kan, nggak benar dia, ataupun tak pakai tasawuf, maka sangat dibahayakan. Jadi Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga saya doakan dan kita semuanya di kampung ini menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Tanda-tanda kampung itu mendapatkan